pemirsa Bisa Update. Aku sampai lupa menyapa Anda semua pada siang hari ini. Saya tuh baru makan hari ini, makannya adalah salad. Dan menariknya, ini salad yang sayur-sayurnya ini dibudidayakan dari sistem hidroponik. Enak banget rasanya, jadi saya penasaran pengen mengunjungi salah satu perkebunan yang membudidayakan sayuran dengan sistem hidroponik, tepatnya ke Bogor. Makanya ikuti saya di Bis Update on Location. Nah, pemirsa Bisa Update on Location, sekarang ini saya berada di Kota Bogor. Seperti yang tadi saya sudah ungkapkan di awal, saya ini sekarang berada di kebun di Kota Bogor, salah satu kebun di Kota Bogor yang mengembangkan atau membudidayakan sayuran dengan teknik hidroponik. Penasaran kan? Siapa tahu ini menjadi inspirasi untuk Anda semua ya. Yuk, ikuti saya. Nah, halo. Ini dia yang punyanya. Apa kabar, Mas? Baik. Nah, ini dia. Baik, Mas. Ini Mas Raihan. Ini adalah owner dari kebun sayuran yang memang dibudidayakan dengan teknik hidroponik. Ya, betul. Jadi pemirsa juga pengen tahu nih sebenarnya sayuran yang dibudidayakan dengan teknik hidroponik itu seperti apa dan keuntungannya seperti apa gitu ya, Mas? Ya, boleh ya kita jalan-jalan ke dalam ya? Yuk, mari, Mas. Setiap hari, kebutuhan akan sayur mayur terus meningkat loh pemirsa Bisa Update. Tak heran jika bisnis hidroponik kini semakin diminati. Dari sekian banyak pengusaha hidroponik yang ada, tim Bisa Update menyambangi salah satunya yang berada di Bogor, Jawa Barat. Perkebunan hidroponik ini menanam sayuran yang langsung didistribusikan ke masyarakat. Tak heran jika rasa sayurannya berbeda dengan yang ada di pasaran. Wah, ini cukup luas sekali ya, Mas Rehan ya. Ini kebun atau greenhouse ini ya, ukurannya berapa yang sekarang ada di sini? Kurang lebih 400 meter. 400 meter ya. Mas, ini saya selalu kan kalau ke supermarket ada jenis sayuran yang dijual, ada yang organik, ada yang hidroponik gitu ya. Boleh dikasih tahu sama pemirsa Bisa Update, ini membudidayakan sayur mayur dengan teknik hidroponik itu sebenarnya artinya apa sih, Mas? Jadi kalau hidroponik itu adalah salah satu metode untuk pertanian, tapi tidak menggunakan tanah. Oh, tidak menggunakan tanah. Jadi di bawah sini tuh nggak ada tanah sama sekali ya? Nggak ada tanah. Jadi sistemnya adalah sirkulasi air. Makanya hidroponik. Hidro kan artinya air. Gitu. Nah, yang organik bedanya dengan organik apa? Jadi kalau organik itu adalah definisinya metode pertanian yang tidak menggunakan kimia. Jadi dari pupuknya juga tanpa pestisida gitu. Nah, kalau untuk hidroponik sendiri juga tidak ada kimia yang dimasukkan ke dalam tanaman ini? Jadi kalau untuk hidroponik, airnya itu kita campurkan dengan pupuk. Tapi pupuknya itu memang masih ada kimia. Iya. Tapi untuk semua jenis sayur mayur atau tanaman yang bisa menggunakan metode hidroponik atau tanaman-tanaman tertentu aja, Mas? Biasanya yang dibudidayakan secara hidroponik, kebanyakan ya, kalau di Indonesia ini adalah tanaman-tanaman yang umurnya itu cukup pendek. Jadi kalau kita lihat buah-buahan yang kita lihat seperti durian, mangga, itu tidak ada sih yang pakai hidroponik. Jadi masih di tanah. Nah, ini berbicara sekarang mengenai keunggulan menggunakan sistem hidroponik ini yang sekarang juga kita lihat ya banyak sekali hasilnya yang dijual di pasaran umum begitu ya. Dari cara menanamnya sendiri, pembudidayaan sendiri, keunggulan dari hidroponik dibanding sistem tanaman yang lain seperti apa? Jadi biasanya kalau hidroponik itu beberapa kelebihan ya yang ditawarkan dari sistem ini adalah bersih karena kan tidak ada tanah ya. Jadi daunnya juga bersih gitu, nggak kotor-kotor ada tanah. Kemudian kalau dibandingkan dengan konvensional, dia panen lebih cepat. Salah satu keunggulannya juga ya, dia biasanya daya tahan simpannya, umur simpannya lebih panjang. Kalau renyah bisa dibilang tergantung juga sih. Jadi tergantung bagaimana kita membuat senyaman mungkin tanaman gitu loh. Jadi nggak kayak seperti orang aja kan. Kita misalnya nggak bisa terlalu panas. Kalau panas kan kita misalnya mau pakai kipas atau misalnya mau pakai AC, mirip-mirip juga tanaman gitu, kurang lebih. Jadi ada keunggulan kalau misalnya tadi kalau treatmentnya lebih bagus,
hasil tanaman biasanya lebih bagus juga. Betul. Nah, Mas, tapi sulit nggak sih menggunakan sistem hidroponik ini? Kita lihat kan sekarang ini seperti ada istilahnya ada saluran air di dalam sini begitu ya. Ya. Boleh diterangkan sedikit cara kerjanya seperti apa? Ya. Sampai dengan sirkulasi ini membentuk sebuah pembibitan sampai Ya. dengan tentunya ntar kita bisa ambil gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau sistem yang kita pakai hidroponik seperti ini adalah ini kalau pakai pipa-pipa ini, Jadi pipa kita sebutnya namanya NFT. Mhm. Jadi kalau sistem NFT ini adalah sirkulasi di mana air terus berputar selama 24 jam, non-stop. Ya, non-stop ya. Jadi bukan direndam ini ya? Bukan. Oh. Jadi air mengalir, Uh-huh. nanti balik ke tangki utama, dia akan disirkulasikan, balik lagi, masuk ke sini, nanti keluar lagi ke tangki utama. Tapi sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi dengan Mas Rehan, ini ada satu tayangan untuk Anda semua yang tidak kalah memberikan inspirasi. Seperti apa? Kita lihat langsung. Ini dia. Di masa pandemi ini, membudidayakan tanaman memang sedang tren sebagai hobi atau peluang bisnis. Salah satunya seperti tanaman lidah buaya yang memiliki nama lain aloe vera, merupakan salah satu bahan herbal alami yang berhasil mencuri perhatian masyarakat karena manfaatnya dalam perawatan kulit dan rambut. Lidah buaya atau aloe vera adalah spesies tumbuhan dengan daun berdaging tebal dari genus Aloe. Merupakan jenis tanaman yang berasal dari Afrika dan termasuk golongan Liliaceae. Perkembangan industri dagang serta banyaknya orang yang bisa berlalu lalang dari satu negara ke negara lain membuat tanaman ini mampir dan dikenal oleh banyak orang, termasuk orang Indonesia. Yang pada akhirnya lidah buaya dapat dibudidayakan dengan baik di Nusantara. Tanaman lidah buaya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Selain kaya antioksidan, lidah buaya juga mengandung senyawa anti radang, antiseptik, antibakteri, dan 8 enzim yang bermanfaat bagi kesehatan. Di antaranya seperti menjaga kesehatan kulit, menyembuhkan iritasi, menurunkan kadar gula darah, meningkatkan daya tahan tubuh, hingga mencegah stroke dan penyakit jantung. Aloe vera juga umum dipakai sebagai bahan produk kosmetik. Seperti dalam beberapa tahun terakhir, lidah buaya dalam bentuk gel menjadi produk yang populer untuk perawatan kulit. Dengan teksturnya yang ringan, gel lidah buaya memberi efek menyegarkan, meredakan jerawat, dan melembabkan. Gel ini tidak hanya digunakan untuk wajah, tetapi juga untuk rambut dan seluruh tubuh. Selain untuk kecantikan dan obat, lidah buaya kini juga banyak dimanfaatkan menjadi olahan berbagai makanan dan minuman. Hal ini menjadi prospek besar untuk membuka peluang usaha seperti minuman es lidah buaya yang sejak kemunculannya telah mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat. Dari anak-anak hingga orang tua menyukai es lidah buaya sebagai salah satu minuman favorit. Rasa es lidah buaya memang sangat nikmat dengan pengolahan yang tepat. Tingginya penggemar es lidah buaya ini membuat bisnis minuman semakin diperhitungkan. Bisa dibilang jika peluang bisnis es lidah buaya kini menjadi peluang bisnis yang ramai dibidik oleh pelaku bisnis. Untuk bisnis es lidah buaya yang besar, membuat nama bisnis ini merekah dengan subur. Jika ingin menjalankan bisnis es lidah buaya, bisa dimulai dengan modal kecil dan dalam skala rumahan. Bahan baku yang dibutuhkan yaitu kapur sirih, gula pasir, vanili, air, lidah buaya, garam, daun pandan, jeruk nipis, biji selasi kering, dan es batu. Langkah awal, kupas lidah buaya, potong-potong kotak. Masukkan ke dalam wadah air 300 ml, lalu aduk bersama kapur sirih dan garam. Diamkan kurang lebih selama 60 menit, kemudian cuci hingga lidah buaya tidak berlendir dan rebus selama 10 menit. Setelah itu, masak 800 ml air bersama gula pasir dan daun pandan, tunggu hingga gula benar-benar larut. Tambahkan vanili, kemudian masukkan lidah buaya. Aduk sebentar, kemudian diangkat. Terakhir, tambahkan selasi dan disajikan dengan es batu. Es lidah buaya bisa dijual per porsi mulai Rp4.000 hingga Rp7.000. Bisnis es lidah buaya ini bisa dan cocok dijalankan oleh semua orang karena proses produksi es lidah buaya yang mudah juga menguntungkan. Nah, bagaimana pemirsa? Apakah Anda tertarik? Nah, saya sekarang dengan Mas Rehan, kita akan mempraktekkan bagaimana menyemai tanaman dengan sistem hidroponik ya, Mas. Ya. Jadi ini apa nih, Mas? Bisa dikasih tahu? Ini rockwool. Rockwool. Ya, jadi rockwool ini adalah salah satu media tanam yang sangat umum yang dipakai di Indonesia untuk berhidroponik.
Iya. Jadi ini bisa didapatkan secara bebas di Indonesia ya. Kita bisa beli begitu ya? Bisa. Oke. Rockwool ini bentuknya sudah bolong-bolong seperti ini apa kita bolongi sendiri untuk masukin ke Biasanya bibitnya? bentuknya slab lembaran, jadi kita potong-potong baru nanti kita lubangi seperti ini. Untuk teknik pelubangannya tingginya berapa? Nggak terlalu ini ya? Jadi ini biasa kita lubangi juga pakai ini aja. Oke. Jadi nanti Saya coba ya boleh Mas? silakan. Jadi nanti benih yang ada di sini kita masukin aja satu-satu. Ini adalah benih dari tanaman Selada ya. Ya. Ini juga bisa didapatkan bebas begitu kita Bebas. bisa beli ya. Ya. Jadi masukkan ke dalam Ya, masukin aja satu-satu. satu-satu. Sekarang kita langsung ke tempat, Kita bisa lihat. bisa lihat untuk ditutup tadi di Ya, tempat yang agak ya. gelap ya. Boleh ya Mas? Ya, silakan. Yuk. Oke. Siap. Bibit yang sudah diletakkan di Rockwool lalu akan dipindahkan ke tempat dengan pencahayaan yang minim. Hal ini berguna untuk memancing kecambah dapat tumbuh dengan sempurna loh pemirsa Bis Update. Mas, ini kan tadi sudah ditempatkan di tempat gelap Ya. itu selama kurang lebih 2 hari ya. Betul. Setelah itu nanti akan ada Keluar ya. Kecambah-kecambah kecambahnya seperti ini. keluar. Setelah itu baru kita proses Masukkan. selanjutnya apa nih? Jadi kita taruh aja di instalasi. Ya udah Ini taruh instalasi, begitu aja. Taruh begini aja ya. Iya, begitu Dan aja. ini pun instalasinya tetap harus ada aliran air ya. Iya, Meskipun aliran airnya tidak begitu deras. Ya, Jadi ini cukup buat menutrisi mereka agar tetap betul. tumbuh begitu. Ha-ha. Nah, ini berapa lama Mas sampai dengan akhirnya keluar kecambah yang lebih besar? Ini kira-kira kalau yang seperti ini itu kira-kira 1 minggu. Oh, 1 minggu. Betul. Jadi proses ke yang lainnya juga kurang lebih tadi ya 1 bulan. Dari sini kira-kira ke sini ini nambah lagi 1 minggu. Oh, 1 minggu, oke. Jadi dari sini kita udah siap masuk ke net pot, Aha. ya. Itu apa nih Mas yang bisa menandakan bahwa sudah bisa pindah medianya? Kita sudah bisa lihat sih dari Ya. kira-kira ukurannya ini kalau udah agak mepet berarti sudah waktunya pindah, Oh, ya. sebesar Jadi kita inilah ya. pindah ke ke fase kedua. Jadi di sini kita sebut meja remaja. Oh, ini hitungannya adalah usia remaja gitu ya. Iya, betul. Nanti kita bisa praktekkan bagaimana Betul. menyabut dari Ya. tempatnya ini ke media yang lain gitu Ya, ya. betul. Ya silahkan. Ini udah ada net potnya. Jadi dari sini ya Diambil saja. ambil aja satu. Iya. Betul. Tinggal masuk ke situ. Baik, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Mas Rehan mengenai pembudidayaan tanaman dengan sistem hidroponik ini. Tapi kita akan segera kembali. Tapi sebelumnya kita akan lihat tayangan yang berikut ini dulu. Jamur crispy merupakan jajanan kuliner yang populer di masyarakat. Rasanya yang gurih dan renyah membuat jajanan ini digemari oleh banyak orang. Jajanan dengan bahan dasar jamur tiram ini juga kaya akan nutrisi dan bebas kolesterol, serta memberikan kesehatan pada tubuh karena mengandung protein sebesar 19 hingga 36%, melebihi kandungan protein pada beras. Anda tertarik untuk melakoni usaha gerobak yang satu ini? Bila Anda tertarik, jangan ragu lagi untuk segera menjalankannya, sebab usaha ini memang betul-betul menjanjikan. Beberapa hal yang harus Anda perhatikan sebelum membuka bisnis usaha jamur crispy adalah Anda harus melakukan survei harga jamur, survei pasar, dan survei tempat usaha. Anda juga harus mendapatkan supplier bahan baku utama makanan camilan jamur crispy. Karena untuk pasokan bahan baku jamur, tidak banyak Anda mendapatkannya di pasaran. Anda harus mendapatkan bahan baku jamur dengan harga yang kompetitif. Anda juga harus mempelajari tentang jamur dan harus menguasai cara mengolah jamur dengan baik dan benar. Harga yang Anda patok untuk produk jamur crispy jangan terlalu mahal, bahkan untuk waktu awal membuka bisnis usaha, harga yang Anda berikan lebih murah karena untuk pengenalan kepada para konsumen. Karena Anda membuka bisnis kuliner, maka rasa jamur crispy Anda haruslah enak dan gurih. Selama jamur crispy Anda rasanya enak, pembeli pasti akan datang dengan sendirinya. Untuk meningkatkan penjualan dan agar bisnis usaha jamur crispy Anda berkembang dengan pesat, yang harus Anda lakukan adalah konsisten dalam melakukan kegiatan promosi usaha Anda.
seperti mempercantik tempat usaha Anda, memasang banner di sekitar usaha Anda, dan juga selalu melakukan promosi dengan media sosial. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk memulai bisnis jamur crispy? Sukses tidaknya usaha Anda bukan tergantung pada orang lain, tapi tergantung pada diri Anda sendiri, tergantung pada kerja keras, konsistensi, dan manajemen usaha Anda. Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan dan membawa manfaat untuk Anda ya pemirsa. Nah, sekarang waktunya kita akan memanen. Ini jenisnya apa nih, Mas? Jadi ini kita sebut selada Batavia ya. Selada Batavia. Jadi ada ini berapa kita macam sih yang selada yang bisa menggunakan sistem hidroponik ini? Semuanya bisa ya? Kalau jenis selada semua bisa. Bisa ya? Ya. Ini yang paling banyak diminati di Salah pasaran satu tuh? best seller kita ya ini, karena Oh. Batavia yang kita tanam cukup berair ya. Jadi Iya. orang cukup suka lah. Suka ya. Jadi ini semudah ini tinggal diambil saja Ya, tempatnya. jadi ini nanti tinggal di net potnya. Netpotnya diambil. Ini akarnya kita buang, Ya. copotin aja udah begini. Ya. Nah ini kita copotin. Copotin. Nah tinggal nanti daun-daun yang luarnya ini kita buang. Itu Oh. aja. Ini simple. Simpel Jadi ini biasanya ya. kalau barang-barang sayur-sayur supermarket yang kayak gini udah tinggal packnya aja. Nah, biasanya ciri-ciri tanaman dengan sistem hidroponik itu masih ada akarnya begini ya. Biasanya di display seperti itu. Biasanya di display. supaya jadi khas bahwa ini oh iya ini tanaman Oh. hidroponik. Mas, kalau misalnya ini sudah kita lihat bahwa ini bisa mulai dipanen, ciri-cirinya apa ya secara fisik ya? Dari fisik ya kita sudah lihat, bisa lihat lah tanamannya udah cukup besar. Kita pegang juga udah berasa oh ya bobotnya udah ada gitu. Ya, ya. Ini akan terus tumbuh lagi apa ini udah maksimum seperti ini? Biasanya kalau udah begini kita panen. Kalau udah lebih dari ukuran seperti ini biasanya udah nggak enak. Oh gitu. Oke oke. Boleh lagi Mas, aku takut salah gini. Ya silahkan aja. Buka aja dulu bawahnya ya. Tarik aja akarnya. Tarik dulu akarnya. Nah, Terus dibuka netpotnya. netpotnya. Netpotnya iya. Udah. Baru yang luar-luarnya ini Iya, diambil nanti ya. kita tinggal bersihin aja luar-luar. Nah, sekarang kita ngomongin masalah omset nih Mas. Omset yang didapatkan dari bekerja seperti ini ya, untuk hidroponik ini berapa Mas? Dan satu lagi adalah modal awal pada saat mendirikan seperti ini berapa yang dibutuhkan? Jadi memang awalnya itu kan kalau kita bicara modal awal gitu ya, kita nggak langsung seperti inilah. Jadi kita eksperimen dulu. Karena kita tidak ada background pertanian, Ya. jadi kita mulai kecil dulu. Betul. Bagaimana caranya memproduksi? Ya. Kita lihat juga pasarnya, gitu kan. Jadi benar-benar modal awal itu nggak sampai dari 5 juta lah. Gitu ya? Modal awal tidak sampai 5 juta. Yang akhirnya Tapi bukan seperti ini ya. ya tapi akhirnya at the end terus berkembang, akhirnya mempunyai greenhouse sebesar 400 meter persegi ini. Ya, betul. Sulit nggak sih Mas untuk membangun bisnis seperti ini? Sulit. Apa Tapi- saja nih kira-kira kendalanya? Ya kita nggak ngerti sama sekali, nggak punya guidance, gitu kan. Jadi semua cari tahu sendiri. Ya. Nah, kadang-kadang cari informasi juga kan belum tentu 100% benar ya. Ya, ya, ya. Jadi banyak juga gagalnya. Ya, ya. Gitu. Jadi kita juga harus mencari tahu bagaimana prosesnya, tapi Ya. bukan hal yang tidak mungkin dari satu bidang pekerjaan yang sama sekali berbeda terjun ke dunia untuk budidaya dengan menggunakan hidroponik ini begitu ya Mas. Mas Rehat, terima kasih banyak atas inspirasinya, dan pemirsa ini kita harus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Tapi jangan khawatir, setiap hari Jumat kita akan menemui Anda lagi di Biz Update on Location. Saya Ridanu pamit, sampai jumpa. Ini kita panen lagi boleh ya? Panen, silakan. Sebelah sini ya.